Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Masih di course pertama dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau di dua lesson sebelumnya, yaitu lesson 1 dan lesson 2, kita sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat, maka di lesson yang ketiga ini kita akan masuk ke konsep fungsi kuadrat. Pada dasarnya, bentuk umum kurva fungsi kuadrat itu mirip dengan persamaan kuadrat. Hanya saja di sini bentukannya itu berupa fungsi. Jadinya fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Tapi masih dengan syarat yang sama, yaitu nilai koefisien a, b, dan c itu harus merupakan anggota bilangan real. Dan nilai koefisien a tidak boleh sama dengan 0. Bentuk kurva fungsi kuadrat berbentuk parabola sehingga bisa disebut juga kurva parabola. Ini adalah bentuk kurva fungsi kuadrat. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke atas dan mempunyai nilai ekstrim yang minimum. Ini adalah nilai ketika A-nya atau nilai koefisien A-nya lebih besar dari 0. Dia akan terbuka ke atas dan memiliki nilai puncak atau nilai ekstrim yang minimum. Nah, jika nilai koefisien A-nya kurang dari 0, maka kurva parabola akan terbuka ke bawah dan mempunyai nilai ekstrim yang maksimum. Nah, ketika kita memiliki fungsi kuadrat, kita mempunyai suatu fungsi kuadrat dan diminta untuk menggambarkan sketsa grafik fungsi kuadratnya, maka terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari titik potong dengan sumbu X. Ketika titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi, kalau kita tadi punya bentuk kurva yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka untuk mendapatkan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, sehingga didapatkan bentuknya seperti ini. Nah, solusi untuk mendapatkan nilai X-nya, titik potong dengan sumbu X, maka kita gunakan cara memfaktorkan untuk memperoleh nilai titik potong sumbu X dari akar-akarnya, yaitu X1,0 dan X2,0. Nah, kalau ternyata sulit untuk difaktorkan, ada dua cara. Yang pertama, kita coba cek dulu nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Jika D-nya kurang dari 0, maka fungsi tersebut memang tidak mempunyai akar-akar persamaan kuadrat, sehingga kurvanya bisa dibilang tidak menyinggung atau tidak memotong garis di sumbu X. Tapi ketika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut mempunyai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kita masuk ke kondisi yang kedua. Jika memang diketahui bahwa D-nya lebih besar dari 0 dan mempunyai akar-akar persamaan kuadrat, tapi masih sulit difaktorkan, kemungkinan karena angkanya yang memang sulit untuk difaktorkan. Maka kita harus menggunakan cara lain untuk mencari akar-akar persamaannya. Misalnya dengan menggunakan rumus ABC. Seperti yang sudah dijelaskan di video belajar lesson sebelumnya. Kemudian langkah kedua yaitu kita harus mencari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Jadi, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti kita masukkan X-nya sama dengan 0, hanya didapatkan nanti Y sama dengan C. Artinya titik potong dengan sumbu Y adalah Y dalam kurung 0, C. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita cari nilai sumbu simetrinya. Dengan menggunakan persamaan sumbu simetri atau XP sama dengan negatif koefisien B dibagi dengan 2 dikali nilai koefisien A. Kemudian yang berikutnya kita cari nilai ekstrimnya atau YP. Nah, nilai ekstrimnya diperoleh dari diskriminan D dibagi dengan negatif 4A atau
B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan negatif 4A. Dari sini kita akan memperoleh titik maksimum atau titik balik atau titik ekstrim yang diperoleh dari gabungan antara sumbu simetri XP dan nilai ekstrim YP. Jadi nilai XP, YP yang kemudian disebut sebagai titik P atau titik ekstrim atau titik balik atau titik maksimum dari kurva parabola. Seperti ini. Ya, kita masuk ke contoh soalnya. Saya mempunyai fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, kita diminta untuk menggambar atau mensketsa grafik dari fungsi kuadrat ini. Ya, kita gunakan langkah yang pertama. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, di mana ketika Y-nya sama dengan 0, maka X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai akar-akar X, maka harus difaktorkan. Lalu diperoleh X akar-akarnya ya seperti ini. X ditambah 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Komponennya yang pertama yaitu X tambah 1 sama dengan 0, maka X satunya saya dapatkan negatif 1. Kemudian komponen keduanya X dikurang 3 sama dengan 0, maka saya dapatkan komponen yang kedua atau X2-nya adalah sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik potong dengan sumbu X yaitu berada pada titik negatif 1 di 0 dan 3,0. Dari gambar kita bisa lihat bahwa titik potong terhadap sumbu X adalah ketika X-nya adalah negatif 1,0 dan 3,0, yaitu ini. Ya, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua kita cari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan X-nya sama dengan 0 adalah seperti ini. Berarti kita dapatkan Y sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong dengan sumbu Y ada di titik 0,-3. Ini dia, 0, negatif 3. Itu adalah titik potong dengan sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, langkah yang ketiga, kita cari sumbu simetrinya. Pertama kita cari dulu nilai koefisien A, B, dan C-nya. Kemudian kita masukkan ke persamaan 3. Persamaan 3 yaitu yang ini ya, untuk mendapatkan nilai sumbu simetrinya. Nah, saya dapatkan sumbu simetrinya itu ada ketika X-nya sama dengan 1. Ini dia sumbu simetrinya. Ada ketika X-nya sama dengan 1. Ya. Kemudian kita cari nilai puncaknya. Nilai puncaknya itu seperti persamaan yang ini tadi. D dibagi dengan negatif 4 dikali koefisien A. Saya dapatkan nilai puncaknya adalah negatif 4. Berarti dia ada di minimum. Kurvanya terbuka ke atas. Benar karena A-nya, koefisien A-nya dari sini adalah positif. Maka kurva parabola akan terbuka ke atas. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapatkan titik puncaknya atau titik minimumnya adalah di titik P, yaitu 1 dari sumbu simetri ini, min 4. Berarti ini. Ini adalah titik puncaknya parabola atau titik minimumnya parabola. Ya, berarti kita sudah bisa menggambarkan sebuah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 adalah seperti ini. Nah, selain itu kita juga harus dari nilai X-nya tadi, akar-akar persamaan kuadratnya tadi, kita punya jenis-jenis fungsi kuadratnya. Yang pertama, jika kurva memotong sumbu X di 2 titik, atau memotong garis di 2 titik dengan syarat bahwa D-nya lebih besar dari 0. Ini dia, D-nya lebih besar dari 0. Permasalahan kurva dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah sama seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketika kita lihat dulu nilai koefisien A-nya.
Kalau koefisien A-nya itu positif lebih besar dari 0, berarti dia definite positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya itu kurang dari 0, berarti dia definite negatif, berarti dia akan terbuka ke bawah. Nah, kita lanjut. Jenis yang kedua yaitu ketika kurva menyinggung sumbu X atau menyinggung garis, yaitu terjadi ketika D-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga adalah ketika kurvanya tidak memotong sumbu X di dua titik, tidak memotong garis di dua titik, tidak menyinggung sumbu X, dan tidak menyinggung garis. Artinya kurvanya sama sekali tidak menyinggung ataupun memotong garis, itu ketika D-nya kurang dari 0. Nah, ini kurvanya seperti ini. Yang ketika dia D-nya sama dengan 0. Tapi ketika D-nya tidak sama kurang dari 0, artinya dia tidak memotong garis atau tidak menyinggung garis sama sekali, kurvanya bentukannya seperti ini. Nah, hubungan kurva parabola dan kurva persamaan kuadrat dengan persamaan garis singgung, misalnya kita punya persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian kita juga punya persamaan garis lurus atau garis singgung yaitu Y sama dengan MX plus K. Maka dari sini kita dapatkan hubungan keduanya adalah kita dapatkan seperti ini. Y1 sama dengan Y2, nanti kita dapatkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan MX ditambah K. Lalu kita dapatkan nanti AX kuadrat ditambah B dikurang M dikali X ditambah C dikurang K, itu menunjukkan hubungan dari kurva persamaan kuadrat dengan persamaan garis singgung. Dari sini diskriminannya itu adalah seperti ini. Lagi-lagi dengan ketentuan, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis lurus atau garis Y sama dengan MX plus K akan memotong kurva parabola di dua titik. Ketika D-nya sama dengan 0, maka dia akan menyinggung kurva parabola. Dan ketika D-nya kurang dari 0, maka garis tersebut tidak memotong atau tidak menyinggung kurva parabola. Nah, jadi harus memperhatikan masing-masing persamaan kuadrat dan persamaan garisnya, dan juga memperhatikan dari nilai diskriminannya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC seperti ini. Ya. Nah, sekian lesson 3 mengenai fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung masuk ke homepage saya di Unacademy Educator Anti Yoga Putri. See you on the next lesson ya. Terima kasih.